Ya, Rumelabas, di Sumelabas. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat semua. Halo. Alhamdulillah. Gimana? Nah, orang-orang bodoh ini yang jadi pertanyaan kan, padahal di situ ada panitia kemerdekaan kan gitu. Walaupun dia disuruh memang tidak punya kelebihan, tapi dipercaya gitu loh. Itu aja. Menurut saya kesalahannya di situ. Menurut saya, tapi menurut Anda yang Anda punya referensi itu tanggung jawab Anda kan. Gitu loh. Ya, terima kasih apresiasinya. Saya tuh suka dialog, ini kan enak gitu. Yang saya maksud dengan di sekeliling Soekarno orang bodoh itu bukan ya Sultan Syahrir, bukan. Maksudnya penduduk Indonesia dulu itu kan tingkat baca itu kan rendah. Kalau dulu itu ada sekitar 20 atau 30 juta masyarakat di Jawa, kira-kira berapa yang bisa baca dan hitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus saya tujukan pada Romel Abbas. Saya mendengar percakapan Romel Abbas dengan Gus Baidowi, dengan Zaini. Ada beberapa percakapan yang menurut saya itu salah menurut saya. Ini pendapat saya nih Romel. Dan ini menyinggung sekali hati saya. Dan mungkin menyinggung hati seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, Romel mengatakan Soekarno itu terlihat pinter karena di sekelilingnya orang-orang bodoh. Kata siapa? Soekarno dikelilingi pertama oleh Syafruddin Perwira Negara. Itu salah satu orang Banten yang kemudian kalau tidak salah pernah menjadi presiden sementara ketika ada kekosongan. Kemudian Soekarno dikelilingi oleh Hos Cokro Aminoto, seorang cendekiawan dan seorang ulama. Dan Soekarno dikelilingi oleh Bung Hatta. Soekarno dikelilingi oleh Sultan Syahrir. Soekarno dikelilingi oleh Jenderal Sudirman dan yang lain-lain. Apakah itu mereka orang bodoh, Romel? Lebih bodoh mana dibandingkan dengan Romel sendiri? Dan terbukti, walaupun umpamanya Soekarno dipandang orang bodoh menurut pandangan Romel, maka sebodohnya Soekarno telah berhasil menjadikan Indonesia merdeka. Itu orang bodoh tapi sudah berhasil membuat Belanda itu kewalahan. Orang bodoh tapi berhasil membuat Jepang dan Belanda itu sampai tidak berhasil menguasai Indonesia. Buktinya Indonesia merdeka. Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Jadi harus berpikir dua kali. Yang kemudian dalam percakapan itu Romel mengatakan menurut hukum internasional bahwa barang siapa menguasai daerah maka dia sebagai penguasa yang sah. Romel, menurut saya Romel ini harus sekolah lagi yang tinggi ya. Menafsirkan menguasai di sana harus jelas. Yang dikatakan barang siapa menguasai suatu daerah maka itu disebut penguasa yang sah. Belanda tidak bisa dikatakan menguasai satu daerah khususnya Indonesia dan tidak bisa dikatakan sebagai pemerintah yang sah. Mengapa? Tafsiran menguasai itu yaitu ketika daerah yang dikuasainya mengakui Belanda sebagai pemerintah dan memberikan kedaulatan kepada Belanda. Dan pemberian kedaulatan, pengakuan kedaulatan itu berdasarkan keputusan yang secara resmi, tidak di bawah tekanan dan moncong senjata. Ini Romel ini salah menafsirkan. Ya, ini harus belajar hukum internasional lagi. Tetapi ketika Belanda atau Jepang menguasai Indonesia yang dia katakan menguasai dan penguasaan tersebut di atas moncong senjata dipaksa dengan darah berceceran, ya itu namanya bukan menguasai, Romel. Itu menjajah, itu merampok, ya itu membunuh. Jadi itu salah menurut saya, Romel. Harus dijelaskan lagi hukum internasionalnya. Kalau setiap negara yang menguasai sebuah negara kemudian disebut pemerintah yang sah, maka penjajahan di atas muka bumi akan menjadi sah dimanapun berada. Faktanya Indonesia tidak dikuasai sepenuhnya oleh Belanda, oleh yang lain.
Karena masih banyak daerah-daerah yang tidak memberikan kedaulatannya. Banten tidak memberikan kedaulatannya kepada Belanda. Aceh tidak memberikan kedaulatannya kepada Belanda. Sekalipun umpamanya Belanda dalam mahkamah internasional mengatakan bahwa Indonesia sudah dikuasai, itu adalah mau-maunya Belanda, pengakuan Belanda sepihak. Masih banyak daerah sebetulnya yang tidak memberikan kedaulatannya kepada Belanda. Ya, ini harus dipahami. Apakah mungkin sebuah daerah di Indonesia, kerajaan Indonesia ketika itu memberikan kedaulatan yang sah, resmi kepada Belanda, sementara mereka disiksa, dibunuh? Saya pernah mendengar satu cerita, ini Romel, ya, bagaimana Belanda menyiksa Sultan Ageng Tirtayasa. Mungkin banyak yang tidak tahu, tetapi cerita yang beredar yang saya terima, Sultan Ageng Tirtayasa, kalau tidak salah disiksa oleh Belanda di Mester di Jakarta, ya, di Jatinegara. Kakinya itu dibelenggu dengan bandul besi 3 kilo per satu kaki, 2 kaki. Kemudian maaf, kuku-kuku Sultan Ageng Tirtayasa semuanya dicabut. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa itu tidak punya kuku, dicabut semuanya oleh Belanda, dan ketika kuku sudah tidak ada, itu di tangannya dimasukkan ke air yang sudah dikasih garam. Kemudian mohon maaf, alat kemaluan Sultan Ageng Tirtayasa, maaf ini, beliau sudah tidak punya, hancur. Karena apa? Alat kemaluannya dibenturkan oleh Belanda dengan memakai balok, sehingga kemaluan Sultan Ageng Tirtayasa, apa ya saya bilang ya, susah saya mengatakan ini, itu hancur. Dan kemudian berita yang beredar ke saya, yang saya terima dari orang-orang tua dulu, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa jasadnya dibuang di Tirtayasa, dan ketika meletus Gunung Krakatau, itu kuburan Sultan Ageng Tirtayasa tertutup oleh tanah dari akibat Gunung Krakatau meletus 1 meter, dan itu ditemukan oleh 3 ulama Banten. Yang pertama oleh Syekh Umar Rancalan, yang kedua oleh Kiai Haji Marfu, yang ketiga oleh Kiai Haji Nur Ali. Dan itu pun diketahui oleh ulama, dan kemudian digali oleh mereka bertiga, dan ketahuan itu makam Sultan Ageng Tirtayasa. Wallahu bisawab, di zaman Belanda memberikan jasad Sultan Ageng Tirtayasa dipeti. Entah itu memang benar makam jasad Sultan Ageng Tirtayasa atau tidak, itu harus ada penelitian kembali. Sementara yang saya terima, yang di dalam peti itu masih diragukan, yang kemudian itu di peti itu dikuburkan berderet di Sultan Maulana Hasanuddin. Tapi ini hanya sebuah berita yang perlu penelitian. Dugaan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masih banyak yang meyakini bahwa jasad Sultan Ageng Tirtayasa itu ada di Tirtayasa. Hai Romel, bagaimana mungkin Banten dan yang lainnya akan memberikan ikhlas riok kedaulatan kepada Belanda, sementara sultannya aja disiksa seperti itu? Sangat keji, sangat biadab. Dan apa yang dikatakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, mana mungkin akan memberikan kekuasaan? Ketika beliau disiksa habis-habisan, beliau berkata, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup tertawa di atas bangkai. Itu salah satunya, ya. Itu bukti bahwa Sultan Ageng Tirtayasa tidak memberikan kekuasaan, kedaulatan kepada Belanda. Romel, menurut saya ini perlu pengkajian jika akan mengatakan bahwa Belanda ini pemerintah yang sah di negara Indonesia. Dan Romel pun perlu mengkaji, meneliti lebih dalam lagi ketika akan mengatakan Soekarno ini adalah orang bodoh, ya maaf nih. Dan harus lagi mengkaji orang-orang yang di sekeliling Soekarno ini adalah orang-orang bodoh
Ini harus ada pengkajian. Rommel ini mengkajinya di mana, menelitinya kapan, sejak kapan, berapa tahun mengkaji, sehingga bisa menyimpulkan seperti itu. Kesimpulan entah benar atau tidak, mohon maaf jika saya salah Rommel. Nah, saya hanya mendengar dari percakapan kamu dengan Gus Bedawi. Saya ingin penjelasan, klarifikasi, tabayun dari kamu langsung. Barangkali mungkin saya hanya melihat, mendengar percakapan kamu hanya sepotong. Nah, tapi kalau itu sepotong, maka saya akan memberikan komentar seperti ini. Kamu perlu lagi meneliti yang lebih hebat lagi, ya, menghipotesa dan bertahun-tahun tidak sembarangan langsung menyimpulkan. Ini membuat hati kami seluruh rakyat Indonesia sakit. Kami tidak terima ketika Belanda dikatakan olehmu adalah pemerintahan yang sah. Tidak, sangat menyakiti. Maka barangkali pun kamu akan mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia pun tidak sah. Kalau begitu, ngapain kamu ada di Indonesia? Kalau kamu umpamanya andai kata kamu mengatakan pemerintahan Belanda ini sah, kemudian kemerdekaan Indonesia, berarti Indonesia ini dapat nyolong dari Belanda sebagai pemerintah yang sah. Berarti kemerdekaan Indonesia boleh saja ini dikatakan tidak sah kemerdekaannya. Lalu mengapa kamu tinggal di Indonesia? Ini mohon maaf formalnya. Saya tidak meyakini pendapat saya salah. Tidak meyakini pendapat saya ini benar. Saya akan menggarisbawahi, mungkin saya salah, kamu benar. Karena saya tidak jelas semuanya dari kamu. Barangkali kamu benar. Maka oleh karena itu perlu ditabayunkan, dijelaskan kepada saya. Karena ini sangat menyinggung hati kami. Dan tidak sekali-kali kami akan langsung percaya kepada ucapanmu, karena kami akan mempertanyakan, engkau ahli apa? Apakah engkau ahli sejarah? Apakah engkau peneliti ilmiah yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan dengan Soekarno dan yang lain-lain? Siapakah engkau? Sejak kapan engkau menelitinya? Mana bukti penelitianmu? Dengan siapa? Apakah engkau pakar dan ahli dalam bidangnya? Ini harus dipertanyakan. Jangan sampai engkau berbicara semau deweknya, membuat rakyat Indonesia tersinggung dan sakit hati. Oleh karena itu, apakah engkau memang sengaja menggiring opini agar seluruh rakyat Indonesia mengakui bahwa Belanda ketika menguasai Indonesia itu adalah pemerintah yang sah, sehingga kau pun akan mensahkan Habib Usman bin Yahya itu pun sah sebagai seorang yang membantu Belanda. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Usman itu adalah segala sesuatu yang sah. Apakah seperti itu? Sehingga kau ingin mengatakan pada seluruh rakyat Indonesia, diduga oleh saya, ini baru dugaan ya, dugaan, barangkali dugaan saya salah. Kau ingin mengatakan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa Habib Usman itu benar dan sah sebagai mufti Betawi. Jadi narasi yang mengatakan Habib Usman antek Belanda akan jelas sendirinya itu akan hilang, tidak diyakini atau ditolak oleh seluruh rakyat. Apakah seperti itu? Memang sengaja kau menggiring narasi agar Habib Usman bin Yahya itu tidak lagi dipandang antek Belanda oleh rakyat Indonesia, sehingga akarnya kau katakan Belanda adalah pemerintahan yang sah, agar sah juga apa yang dilakukan oleh Habib Usman, sehingga Habib Usman tidak disebut antek penjajah. Begitu. Mohon maaf Rommel, saya punya data-data jelas, akurat, ya, bagaimana Habib Usman bin Yahya, bagaimana surat Senok Horgren, bagaimana suratnya Habib Usman, ya, pengakuan Senok Horgren terhadap Habib Usman. Kami punya data-datanya, tidak hoax, dan ini bisa dijadikan bukti. Maka tidak mungkin orang-orang yang seperti kami yang punya data-data yang jelas, validitasnya jelas terkait Habib Usman, tidak mungkin kami akan mengakui Habib Usman itu sebagai seorang pahlawan. Tetap akan kami akui bahwa Habib Usman itu sebagai anteknya Belanda. Dari dasar apa? Dasar pengakuan Senok Horgren sebagai sahabat Habib Usman, dan dasar surat Habib Usman yang terhadap yang diberikan kepada Senok Horgren itu ada di tempat kami, dan tulisannya tulisan Habib Usman, gitu loh, ada di tempat kami. Tulisan pegon, tulisan bahasanya bahasa Indonesia tetapi tulisan Arab. Nah, kami ada di sini, semuanya ada data-data. Jadi mohon maaf Rommel, kalau pernyataan saya ini ada yang salah,
saya bilang tadi, tolong digaris bawahi bahwa saya mendengar percakapanmu dengan Gus Baidowi, dengan Zaini dan yang lain mungkin tidak lengkap, sehingga timbullah reaksi saya seperti ini. Ya, jika ada yang kesalahan mohon dimaafkan dan tolong ditabayunkan, karena ini sudah membuat saya sendiri tidak setuju dengan pernyataan kamu. Ya Romel, mohon maaf nih. Ya, demikian. Semoga ini menjadi pelajaran. Oleh karena itu, saya yang sering mendengar cerita-cerita tentang Raja Banten, tentang pahlawan Banten, bagaimana mereka disiksa, ya, bagaimana akibat fatwanya Habib Usman yang mengatakan bahwa perjuangan Geger Cilegon itu perjuangan yang palsu, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga mengorbankan beberapa ulama-ulama Banten ketika itu. Ada yang dipancung seperti Ki Wasid dan yang lain-lainnya. Itu akibat fatwanya Habib Usman, dan itu tidak bisa ditolak. Sejarah itu membuktikan, Romel. Dan saya juga mendengar bagaimana ulama-ulama Banten dan para Sultan Banten yang lainnya, pangeran-pangeran Banten disiksa, ya. Jadi saya sering mendengar kabar-kabar, berita-berita dari orang-orang tua dulu tentang bagaimana sadisnya, jahatnya itu Belanda. Bagi mereka yang mungkin tidak menghormati, tidak menghargai raja-raja Banten yang disiksa, pangeran-pangeran Banten yang disiksa, kiai-kiai Banten dan ulama Banten yang disiksa oleh Belanda, mungkin itu dianggap seperti dongeng belaka. Tetapi bagi saya, mohon maaf, yang menghormati nyawa Raja Banten, yang menghormati nyawa pangeran Banten, yang menghormati nyawa ulama-ulama Banten, bagi saya itu bukan hal sepele. Itu sebuah yang menyakitkan bagi saya, ya, apalagi itu menyangkut daerah Banten. Oleh karena itu, saya sangat berhati-hati terhadap siapapun, ya, yang mengaku dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, termasuk dari oknum Ba'lawi yang mengatakan beliau itu dzurriyyah Nabi. Ya, saya tidak ingin sejarah terulang lagi di Banten, karena pernah terjadi Banten hampir akan dikuasai oleh oknum Ba'lawi, oleh oleh Habibah Fatimah dan oleh Habib Abdullah ketika itu, ya, hampir dikuasai. Bahkan Raja Banten, kalau tidak salah, ada berita yang mengatakan Raja Banten dikatakan gila. Ada berita lagi, ya, mohon maaf nih, ini perlu penelitian, pengkajian. Bahkan itu Sultan Banten ketika itu bukan dikatakan gila, tetapi sesungguhnya diracun oleh Habibah Fatimah, diracun, ya. Tetapi karena orang tua dulu ini menjaga harkat marwah Raja Banten, maka dikatakannya itu hanya dikatakan gila saja. Padahal sesungguhnya yang aslinya itu diracun. Nah, saya orang yang sering meneliti, mengkaji, menelusuri tentang Banten dan keluarga besar Banten sampai sekarang, sehingga saya sedikit-sedikit tahu bagaimana sadisnya Belanda terhadap beberapa Raja Banten dan Pangeran Banten dan ulama Banten. Oleh karena itu, saya katakan kembali, jangan sampai terulang kembali sejarah khususnya di bumi Banten. Dan saya wajib menjaga Banten dan yang lainnya agar tidak dijajah lagi oleh siapapun. Sehingga saya harus hati-hati. Saya bilang, saya harus hati-hati kepada siapapun yang mengaku dzurriyyah Nabi, termasuk oknum Balawi yang mengaku dzurriyyah Nabi. Di zaman ini saya harus berhati-hati, karena saya tidak ingin Banten dan Indonesia dijajah kembali oleh siapapun, Maka kami harus berhati. Kami tetap Indonesia, negara Indonesia adalah negara kami. Jangan sampai ada mengalir lagi, menetes lagi darah di bumi Indonesia oleh penjajah, oleh yang menyakiti leluhur kami. Jangan terulang lagi di Indonesia. Maka itu adalah tanggung jawab kami. Indonesia Banten adalah tanggung jawab kami. Demikian Romel, mohon maaf jika ada kesalahan saya. Mohon maaf ini. Saya bilang tadi barangkali saya salah karena saya tidak mendengar seutuhnya. Ya, maka penting kalau saya salah luruskan oleh kamu. Tabayun, silahkan jelaskan kepada kami. Demikian Romel. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.